Di episode sebelumnya, orang Nordik yang ada di Markland tiba-tiba mendapatkan serangan. Hal ini mulai memicu ketegangan di antara dua kelompok. Namun sebelum itu, di suatu pagi terlihat Thorfinn yang sedang membelah kayu dengan kapak. Tiba-tiba Thorfinn mendengar suara ribut dari dalam rumahnya. Ternyata itu adalah Guthrid dan Karli yang sedang mengejar tikus dan mereka sampai berlari keluar rumah. Thorfinn panik melihat Guthrid berlarian padahal sedang hamil muda. Thorfinn menyuruh Guthrid berhenti dan Thorfinn yang akan mengusir tikusnya. Guthrid berkata tikus-tikus di sini sudah mulai keterlaluan dan tidak takut walaupun ada manusia di dekatnya. Jika dibiarkan saja, lama-lama para tikus ini akan semakin merajalela. Tidak lama setelahnya, Hiludo datang ke sana dan mencari Thorfinn. Hiludo mengajak Thorfinn ke dermaga karena terjadi sesuatu di sana. Ternyata di dermaga sedang terjadi pembangunan benteng, tapi Thorfinn tidak tahu apa-apa soal benteng ini. Hiludo berkata kalau pelopornya adalah Ivar dan Mr. Uge. Setelahnya Thorfinn menemui mereka berdua dan meminta penjelasan. Ivar dengan jelas berkata ingin membangun benteng yang bisa melindungi kapal dan dermaga. Nantinya di sini juga akan dibangun rumah untuk menyimpan makanan dan juga senjata. Thorfinn protes kenapa Ivar bertindak sendiri. Padahal ide benteng ini sudah ditolak dalam musyawarah sebelumnya karena butuh waktu dan tenaga yang banyak. Tapi menurut Ivar, kejadian di Markland sudah mengubah segalanya. Lagi pula orang-orang membangun benteng ini secara sukarela. Jadi tidak akan mengganggu aktivitas di ladang. Setelahnya muncul Cordelia yang membawa batang kayu. Cordelia baru tahu kalau yang dibangun di sini adalah benteng. Jadi sukarela dari mana? Menurut Hiludo, situasinya sudah rumit. Terlihat sudah banyak orang yang membantu di sini. Dan jika diteruskan nantinya akan terjadi perpecahan. Hiludo lalu maju sebagai perwakilan Thorfinn. Hiludo bertanya kepada Ivar, apa sekarang orang Ulnu adalah musuh kita? Ivar menjawab, kita harus bersiap-siap jika suatu saat orang Ulnu akan menyerang. Jika hari itu datang dan orang Nordik tidak punya benteng, maka selesai sudah. Ivar secara terang-terangan menganggap orang Ulnu adalah musuh. Jadi Hiludo bertanya lagi sejak kapan orang Ulnu menjadi musuh mereka. Faktanya sampai sekarang kedua kelompok masih bisa hidup berdampingan dengan damai. Justru pembangunan benteng ini bisa memicu rasa tidak percaya dari orang Ulnu. Jadi akar masalahnya sendiri justru adalah benteng ini. Daripada memicu perang, Hiludo meminta benteng ini segera dibongkar. Omongan Hiludo membuka mata para pekerja. Tapi Ivar justru marah karena argumennya kalah dari Hiludo. Stark meminta Ivar untuk tenang. Sekarang Stark yang akan maju melawan Hiludo. Ingat lagi kalau mulutnya Stark begitu licin sampai bisa mempengaruhi Cordelia. Jadi Stark akan menjadi lawan bicara yang tangguh bagi Hiludo. Stark masih yakin kalau perdamaian tanpa senjata itu hanyalah mimpi. Sekali lagi, Thorfinn menjelaskan kalau ketergantungan di antara dua kelompok juga adalah sesuatu yang penting. Contohnya, orang Ulnu yang mulai menyukai roti. Dan sebaliknya, sirup maple buatan orang Ulnu mulai menjadi sesuatu yang penting bagi orang Nordik. Tapi bagi Stark, jawabannya sederhana. Orang Nordik tinggal belajar saja cara membuat sirup maple. Lagi pula, jika suatu saat orang Ulnu bisa menanam gandum sendiri, maka ketergantungan itu juga akan hilang. Hiludo mulai waspada karena mulutnya Stark begitu licin. Stark mengaku dia menyukai sikap ramahnya Thorfinn. Tapi Stark juga sadar kalau pemimpin yang ramah adalah sebuah masalah. Maka dari itu, Stark meminta musyawarah darurat untuk menyelesaikan masalah ini. Setelahnya semua orang dikumpulkan termasuk wanita dan anak kecil. Di sini Hiludo mengingatkan kalau Thorfinn adalah pemimpin. Jadi Hiludo menyuruh Thorfinn terus mendorong ideologinya kepada semua orang. Thorfinn setuju, tapi Thorfinn juga ingin melihat pemikiran semua orang tentang senjata dan perang.
Tapi Hiludo mulai takut kalau setelah ini semua orang malah memilih senjata. Gudrid meminta Hiludo untuk tenang karena Gudrid yakin semua wanita di sini memiliki jalan damai. Tapi jumlah wanita di sini tidak terlalu banyak. Bisa dilihat perbandingannya adalah 3:1. Jadi jika semua pria berkumpul, mereka para wanita tetap akan kalah jumlah. Kemudian Ivar disuruh bicara. Sekali lagi Ivar yakin senjata itu sangat diperlukan. Lagi pula tidak ada yang bisa menjamin hubungan baik di sini akan terus terjadi. Apalagi dari sudut pandang orang Ulnu, mereka orang Nordik adalah penjajah. Dan semakin lama jumlah mereka juga akan terus bertambah. Dengan begitu mereka akan terus memperluas lahan, yang artinya wilayah orang Ulnu juga akan semakin mengecil. Jadi apa orang Ulnu akan diam saja? Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda penyerangan dari orang Ulnu. Bagi Mr. Uge, penyerangan tidak akan dilakukan tanpa rencana. Pastinya orang Ulnu akan menunggu orang Nordik lengah. Baru di saat itu orang Ulnu akan menyerang. Thorfinn meminta Mr. Uge tidak membuat framing seolah-olah orang Ulnu adalah musuh. Namun beberapa pria yang lain berkata kalau mereka ingin senjata. Dengan adanya senjata, mereka bisa bekerja di ladang dengan tenang. Setelahnya Gudrid dan para wanita memberikan pendapatnya. Gudrid merasa jengkel kenapa para pria selalu saja memulai perang. Kenapa para pria juga tidak mau mendengar omongan wanita. Dari sudut pandang pria, berperang adalah tindakan untuk melindungi keluarga. Tapi bagi wanita yang mereka inginkan adalah hidup tenang bersama seluruh keluarganya. Tapi kenapa para pria selalu saja pergi untuk berperang? Lama-lama pikiran soal perang itu terdengar sangat bodoh. Lagi pula sejak awal Thorfinn sudah menjelaskan tujuan dibangunnya Vinland adalah membangun sebuah negeri tanpa perang dan perbudakan. Jadi kenapa sekarang orang-orang malah memicu perang terjadi? Ivar menjawab kalau senjata itu diperlukan supaya tidak terjadi perang. Gudrid sudah capek mendengar semua alasan yang diberikan Ivar. Gudrid sudah melihat banyak kehancuran di negeri yang lama. Jadi daripada mereka nanti menyesal karena berperang, lebih baik mereka tidak berperang sejak awal. Menurut Gudrid, stereotip bahwa pria harus berperang itu sudah seharusnya diubah. Dan bagi Gudrid, pria yang menghindari perang itu justru adalah pria yang keren. Dan salah satu contohnya adalah Thorfinn. Cordelia lalu bertanya, berarti pria boleh tidak ikut berperang? Thorfinn menjawab, tentu saja, karena itulah Vinland dibuat. Thorfinn meminta Cordelia menjadi dirinya sendiri. Cordelia terlihat sudah memantapkan hatinya. Dan Cordelia langsung melaporkan bahwa Ivar membawa pedang ke sini. Semua orang sangat kaget mendengarnya, dan Ivar sendiri juga tidak bisa membantah. Setelahnya Gangrati mengambil pedangnya Ivar. Thorfinn mulai dilahap api amarah ketika melihat pedang. Thorfinn langsung meminta pedang itu dan Thorfinn akan mengubahnya menjadi pisau kecil. Tapi tiba-tiba Stark malah berteriak dan menyuruh semua orang memilih antara menerima pedang atau tidak. Siapapun yang setuju pedang bisa berdiri di belakang Ivar, dan yang tidak setuju pedang bisa berada di belakang Thorfinn. Orang yang punya mulut licin seperti ini memang ngeselin, dan Hiludo juga tidak sempat membalas omongan Stark. Alhasil orang-orang mulai memilih kubu mana yang mereka dukung. Di sini terlihat Ivar mendapatkan suara dari mayoritas pria, sementara Thorfinn mendapatkan suara dari wanita dan anak-anak. Namun laki-laki yang mendukung Thorfinn hanya Einar dan Cordelia. Jadi Ivar memenangkan pemilihannya. Sekarang menjadi semakin rumit karena dua ideologi yang kuat tidak bisa saling menerima. Namun tiba-tiba mata besar datang sambil mengajak banyak orang Ulnu. Kali ini orang Ulnu akan diikutkan dalam musyawarah. Namun di sana juga ada Miskebeu. Apakah kedatangan orang Ulnu akan menyelesaikan masalah?
Atau justru pertemuan Ivar dengan Miss Kepiu akan membawa bencana? Tapi bahasa masih menjadi penghalang bagi mereka. Jadi Mata Besar dan Niskauji harus menjadi penerjemah untuk dua kelompok. Pada awalnya Mata Besar tidak mau dibebani peran yang sangat penting seperti ini. Tapi siapa lagi yang bisa melakukan tugas ini selain Mata Besar? Pada akhirnya Mata Besar mau melakukannya. Tapi Mata Besar tidak mau bertanggung jawab dengan hasil diskusi hari ini. Setelahnya Thorfinn mengambil pipa rokok pemberian Leif. Thorfinn menaruh tembakau di sana dan mulai merokok. Tapi karena tidak terbiasa merokok, Thorfinn langsung batuk parah. Setelahnya kepala desa merokok dengan pipa yang sama. Terlihat kepala desa bisa melakukannya dengan lancar. Dengan ini diskusi resmi dimulai. Dan kedua pihak sudah berjanji akan mengatakan semuanya dengan jujur. Kepala desa senang karena Thorfinn paham tradisi mereka. Jadi kepala desa yakin Thorfinn adalah orang yang baik. Kemudian kepala desa mulai berbicara dengan bahasa Ulnu. Pertama dia mengucapkan terima kasih karena sudah diundang ke sini. Kepala desa menjelaskan kalau mereka baru saja tahu kalau terjadi penyerangan kepada orang Nordik yang ada di Markland. Kepala desa yakin itu adalah perbuatan suku yang lain. Orang Ulnu terbagi menjadi beberapa suku yang berbeda, dan mereka tersebar ke berbagai tempat. Saking besarnya tanah di sini, orang Ulnu di sini bahkan tidak mengerti bahasa suku lain yang jaraknya sangat jauh. Jadi sudah pasti yang terjadi di Markland tidak ada hubungannya dengan mereka. Sekali lagi, kepala desa berharap mereka semua bisa terus hidup berdampingan dengan damai. Orang Ulnu tertarik dengan peradaban yang dibawa orang Nordik. Dan orang Ulnu berharap mereka semua bisa memakmurkan tanah di sini. Semua orang nampak senang mendengar omongan kepala desa. Tapi orang Nordik tidak paham apa yang barusan dikatakan. Mereka pun langsung menyuruh Mata Besar menjelaskan. Tapi Mata Besar sendiri merasa pusing karena yang dikatakan kepala desa terlalu panjang. Mata Besar mencoba merangkumnya yang intinya adalah orang Ulnu ingin berhubungan baik. Tapi orang-orang marah karena yang tadi dikatakan kepala desa sangat panjang. Dan Mata Besar hanya merangkumnya menjadi dua kata. Pada akhirnya Niskauji harus mengulangi omongan kepala desa. Dan Mata Besar menerjemahkannya secara pelan-pelan. Akhirnya semua kata sudah tersampaikan dan semua orang menyambut baik kejadian ini. Setelahnya, Pulmuk dan Hiludo bersalaman sebagai tanda perjanjian damai. Kemudian Thorfinn menyuruh Ivar dan Mr. Uge membongkar benteng yang sudah dibangun. Tapi Mr. Uge masih saja berpikiran negatif. Mr. Uge tidak yakin dengan terjemahannya Mata Besar. Tapi Thorfinn meminta Mr. Uge menyerah saja. Jika terus begini, mereka akan terus berputar-putar di lingkaran yang sama. Setelahnya terlihat Miss Kepiu yang mendekati Thorfinn. Miss Kepiu mulai berbicara tapi Thorfinn tidak paham apa yang dibicarakan. Thorfinn menyuruh Mata Besar mendekat. Tapi Mata Besar sudah capek disuruh menerjemahkan semuanya. Ternyata Miss Kepiu masih menyimpan amarahnya kepada orang Nordik. Miss Kepiu tidak mau masa depan tanah di sini berakhir seperti yang dia lihat. Maka dari itu Miss Kepiu memutuskan untuk menghabisi orang Nordik. Miss Kepiu mengeluarkan sebuah kapak dari dalam bajunya. Ternyata yang mencuri kapak Mr. Uge adalah Miss Kepiu. Semua orang dari dua kelompok sangat kaget melihat Miss Kepiu yang mengeluarkan kapak. Dan sangat jelas Miss Kepiu mengincar Thorfinn yang adalah pemimpin orang Nordik. Thorfinn yakin bisa mengatasi ini dan menyuruh semua orang diam di posisinya. Miss Kepiu mulai mengangkat kapaknya dan Thorfinn sudah siap menangkis serangannya. Namun tiba-tiba tangan Miss Kepiu jatuh ke tanah. Ternyata itu adalah perbuatan Ivar yang memotong tangan Miss Kepiu menggunakan pedang. Padahal baru saja perjanjian damai dibuat. Tapi dua orang berpikiran kolot malah mengingkari janji tersebut. Apakah setelah ini akan terjadi perang?
Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.